Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Sajwan Nureza, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, angkatan 2025 dari Vokasi. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal melanjutkan salah satu tugas dari mata kuliah CAD/CAM atau Computer Aided Design dan juga Computer Aided Manufacturing, di mana pada kali ini aku akan membuat video kita masuk ke materi yang baru, di mana materi-materi sebelumnya kan kita udah membuat suatu gambar teknik dengan menggunakan part. Nah, itu kan gambar-gambarnya hanyalah gambar-gambar dasar atau part-part dasar dari suatu kerangka gitu. Kayak misalkan di sini terdapat gambar bola, terdapat gambar seperti ini, dan lain-lainnya yang udah pernah aku bikin. Nah, di sini kita masuk ke materi yang baru di mana ada materi assembly di SolidWorks. Assembly itu apa? Assembly itu seperti penggabungan antara dua bagian atau lebih dari part-part yang udah kita bikin sebelumnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke bagian assembly di sini. Nah, di sini mungkin aku bakal jelasin dulu setelah kita masuk ke menu assembly. Di sini kita langsung diarahin ke file explorer dari data yang pernah kita buat gitu. Di sini contohnya ada beberapa dari penugasan di mana ada gambar blok, base, rectangle, terus square, triangle, dan juga wing. Mungkin di sini aku mau langsung aja. Nah, di sini coba aku cancel dulu. Mungkin karena ini baru pertama kali, Mmm, jadi aku bakal jelasin kayak, untuk masuk ke assembly itu, selain cara pertama yang tadi, selain cara tersebut tuh gimana. Nah, mungkin caranya adalah kita, masuk ke assembly, langsung aja kita klik, insert komponen di sini. Nah, di sini juga langsung masuk ke part-part yang bakal kita assembly atau kita gabung untuk menyatukan menjadi sebuah manufaktur atau kerangka bentuk yang sesuai gitu. Misalkan di sini tanpa berlama-lama langsung aja aku mendemonstrasikan itu mulai dari type of match-nya terlebih dahulu. Misalkan di sini aku masukin salah satu part di sini bernama part block gitu. Nah, di sini langsung aja. Nah, ini otomatis match-nya itu jadi fix. Di sini ada tandanya dalam kurung F. Di sini fix. Fix itu maksudnya apa? Kayak kita itu acuannya, titik pusatnya itu adalah part ini atau part blok ini. Nah, di sini misalkan kita mau insert komponen yang lain. Misalkan kita masukin eh, triangle di sini. Nah, kayak misalkan kita taruh di sini dulu. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa triangle yang baru aku masukin, di sini terdapat tanda strip atau tanda minus di sini. Karena apa? Ini masih aku bisa gerakin, guys. Ini aku masih bisa gerakin dan di sini juga keterangan move komponennya masih masih nyala gitu. Jadi karena apa? Ini nggak masih bisa digerakin karena ini bukan titik pusatnya. Karena titik pusatnya adalah ini bagian blok di sini. Nah, di sini coba aku insert komponen lagi. Aku insert komponen lagi yang ini. Oke. Sama insert komponen lagi yang ini square nih. Oke, yang ini. Nah, di sini udah terdapat 3 part di mana ini merupakan kayak bagian dari uh, titik pusat atau part pusat yang bakal kita masukkan. Di sini kan kalau dilihat dari bentuknya nih udah mirip banget atau udah sama persis lah. Di sini terdapat triangle atau segitiga yang bakal kita masukin di sini. Lalu di sini ada persegi panjang yang bakal kita masukin di bagian kosong di sini dan juga untuk kotak persegi atau kubus ataupun balok yang bakal kita masukin di sini. Nah, di sini aku bakal langsung ke materi untuk memasukkan ketiga part di sini ke yang ada di part titik pusat yang di sini, pembalut panjang yang di sini. Kita mulai dari satu-satu. Nah, ini caranya gimana? Kita klik Meet di sini. Kita klik Meet. Di sini yang pastinya kita menggunakan menu Meet standar. Nah, untuk caranya, pastinya kita perlu Meet selection di sini. Mungkin aku bakal masukkan triangle yang di sini terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum itu ini kan terdapat mate type-nya nih, terdapat coincident, paralel, dan sebagainya. Di sini mungkin aku bakal jelasin terlebih dahulu masing-masing dari tipe-tipe mate yang ada di sini. Yang pertama yaitu coincident. Coincident itu kayak kita menyatukan
antara titik atas atau sisi atas dengan sisi bawah. Nah, untuk paralel itu seperti katanya yaitu paralel di mana kita mengatur suatu part atau dua part yang panjangnya itu sama dan lebarnya itu sama. Terus perpendikular di sini sesuai dengan gambarnya yaitu kita mengatur agar partnya tegak lurus. Terus selanjutnya ada tangan. Tangan ini untuk menggabungkan dua part agar mepet gitu. Misalkan part yang ini mepet dengan sisi yang ini. Misalkan sisi ini itu mepet dengan sisi yang ini. Tapi jangan dulu. Ini aku jelasin satu-satu dulu. Lalu ada konsentrik. Konsentrik itu kita membuat kayak lebar suatu lingkaran atau suatu lubang itu benar-benar seutuhnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya ada tipe lock. Lock di sini adalah untuk mengunci dari suatu part eh, di part lain gitu. Nah, terus di sini untuk mengatur jarak dan di sini untuk mengatur sudut derajat. Tanpa berlama-lama langsung aja ini aku masuk ke bagian-bagiannya. Nah, di sini mungkin aku karena terbiasa itu untuk misalkan antara bagian ini dengan bagian ini itu kita pakai coincident dulu. Nah, ini udah otomatis langsung kepake di coincident. Langsung aja misalkan kita klik OK. Nah, di sini kita bakal ganti sudut pandangnya. Nah, di sini untuk part yang di sini itu langsung sejajar dengan sisi yang atas. Jadi sisi yang atas yang di sini, yang part block di sini langsung sejajar dengan sisi yang triangle atas di sini. Mungkin di sini langsung aja kita klik OK. Nah, di sini ini kan masih bisa geser-geser. Nah, kita itu mau masukin dengan yang ada di sini biar itu pas sama dengan gitu. Ini atas dan bawah. Oke. Di sini mungkin kita geser dulu. Oke, kalau misalkan udah geser, kita masuk lagi ke mate. Itu tadi kan kalau konsentrik udah, kita sekarang pilih yang titiknya atau sisi atau sudutnya. Sebenarnya mungkin aku di sini lebih mengarah ke titiknya. Kayak misalkan kan kita ingin masukkan triangle, part triangle di sini untuk ke sini. Nah, caranya bagaimana? Kita itu langsung aja menentukan titiknya yang pengen kita sambungin. Kayak misalkan antara titik ini dengan titik ini dong pastinya. Langsung aja kita pencet di sini dengan titik yang ada di sini. Dia langsung otomatis gerak dengan tipe mate-nya yaitu coincident, yaitu langsung mengarah ke targetnya. Langsung aja kita klik OK. Nah, di sini udah. Tetapi di sini kalau misalkan udah, kita coba lihat nih. Nah, ini masih bisa berputar bagian triangle-nya. Lalu bagaimana caranya kita mengatur agar dia tuh langsung pas gitu. Caranya itu kita pilih lagi titik tengahnya atau nggak usah titiknya deh. Kita di sini pakai misalkan sisinya. Ini kita ganti dulu. Nah, untuk mate selection-nya kita pilih yang sisi ini. Dan untuk selanjutnya kita pilih yang sisi ini. Nah, otomatis dia akan masuk ke tipe mate-nya yaitu coincident. Langsung aja kita klik OK. Terus kita lihat. Nah, di sini udah langsung sejajar ataupun nyatu dengan bidang yang ada di titik pusat di sini. Untuk cara bagian balok di sini yaitu square itu dimasukin ke sini dan yang ini juga persegi panjang dimasukin ke sini itu caranya sama aja kayak tadi triangle di sini. Caranya gimana? Langsung aja kayak kita masuk ke mate, habis itu kita masuk ke sini, habis itu kita pilih yang di sini dulu, kita pastiin dia itu coincident dan juga konsentrik. Sebentar, paralel dulu. Ini agar dia sejajar. Lalu itu kita pilih OK. Nah, di sini sebentar. Oke, di sini dia itu udah sejajar. Kayak nggak bisa, maksudnya nggak bisa digerak-gerakin sesuai, digerak-gerakin kayak memutar balikan gitu kan. Ini nggak bisa diputar balik. Dia benar-benar kayak bentuk kotaknya kayak gini aja gitu. Nah, terus habis itu caranya kita itu pakai sisi atas di sini, lalu sisi atas di sini kita pakai coincident. Nah, untuk selanjutnya itu karena ini berbentuknya kotak, di sini mungkin aku bakal memakai garis di sini, garis yang atas pastinya kita untuk samakan di garis yang ada di sini.
Nah, itu udah pasti langsung coincident. Lalu kita klik OK dulu. Nah, di sini kan untuk kotaknya itu masih bisa bergeser seperti ini. Lalu untuk fixnya caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke Mate. Habis itu kita pilih yang garis di sini dan kita samakan di garis yang di sini dong. Oke, langsung aja kita klik OK. Dan ya, langsung aja partnya fix langsung ke lock di sini. Nah, di sini juga ada fitur lock, bisa kita kunci. Tapi untuk di sini itu mungkin karena udah masuk di bagian yang bolongnya, itu langsung mengunci. Jadi kita nggak bisa gerakin lagi. Nah, untuk yang ini sama aja deh, kayak kita pakai coincident dulu. Kalau misalkan udah, kita tarik baloknya atau ya tarik baloknya di sini sebentar. Ya, atas bawah itu sama. Mungkin di sini kita langsung aja ke mate selection, kita langsung pilih yang di sini. Di sini coincident-nya udah, kita langsung aja klik OK. Habis itu kita pilih lagi ini dengan yang garis yang ada di sini. Nah, otomatis langsung keisi bagian bolongnya. Nah, di sini udah jadi deh, dan di sini juga udah fully defined. Kalau misalkan udah, tadi kan aku juga udah ngejelasin tentang coincident, paralel, perpendikular itu kayak sejajar, bukan sejajar, tapi tegak lurus, lalu ada konsentrik, lalu ada log untuk mengunci, di sini juga ada jarak dan juga ada sudut derajat gitu atau kemiringan. Nah, mungkin di sini aku bakal em, menjelaskan mengenai mates yang ada di sini. Misalkan kita klik ini. Habis itu sebentar, mate-nya kita matiin dulu. Kita klik ini, habis itu kita lihat mate di sini. Sorry, sorry, salah, salah. Kita klik ini, habis itu kita klik view mates. Nah, di sini terdapat beberapa mates yang ada di persegi panjang di sini, yaitu ada paralel, ada coincident, dan juga yang lainnya. Nah, itu kita bisa aja menghapus atau memodifikasinya. Misalkan kita pengen menghapus coincident yang ada di sini. Itu tinggal kita klik kanan aja, lalu habis itu kita klik delete. Habis itu kita klik yes, habis itu kita misalkan klik OK. Nah, di sini langsung bisa bergeser. Karena untuk coincident-nya tadi itu kita delete. Jadi untuk bagian misalkan tadi kan coincident 7. Jadi untuk bagian garis ini dengan garis yang ada balok di sini itu kita delete dan jadinya dia terlepas kembali ke bentuk sebelumnya tadi. Jadi part komponennya itu masih kita gerakan dengan indikator di sini yaitu move komponennya itu nyala. Terus untuk memodifikasinya agar bisa mengunci lagi, ya kita pilih mate lagi di sini. Habis itu kita pilih yang di sini. Sebentar, kita share dulu. Kita pilih yang di sini dan juga yang di sini. Lalu kita klik OK. Dan langsung ditambahin coincident-nya. Mungkin itu untuk materi yang ke-61, di mana kita bisa memodifikasi dan juga menghapus dari mate yang udah kita gunakan sebelumnya. Selanjutnya itu mungkin aku masuk ke gambar yang lain. Di sini aku close aja, don't save. Kita masuk lagi ke SolidWorks-nya. Nah, di sini kita pakai assembly, lalu kita langsung masuk diarahkan ke File Explorer. Kita mungkin pakai dua part di sini, pertama yaitu part base dan juga part wing. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masukkan part base-nya terlebih dahulu. Di sini langsung jadi titik pusat, lalu kita klik Insert Component, lalu kita tambahin wing atau sayap di sini. Nah, oke. Di sini misalkan aku tambahin di sini. Nah, kalau misalkan udah, di sini mungkin aku bakal kayak menjelaskan mate yang selanjutnya, di mana itu kita bakal menentukan misalkan mate yang atau yang sisi ini, lalu dengan mate yang ada di sini atau sisi ini. Nah, di sini langsung bisa kita atur jaraknya. Di sini untuk flip dimensionnya misalkan kita ini kan 20, kita ganti misalkan jaraknya jadi 100 misal. Flip dimensionnya kita off dulu, lalu kita klik OK. Nah, di sini langsung kayak dia untuk jaraknya akan langsung sesuai, yaitu 100 mm. Terus untuk derajatnya atau degrees-nya, misalkan kita pilih yang di sini, lalu dengan yang di sini, itu kita pilih degrees-nya atau kemiringannya misalkan
Ini flip dimensionnya kita nyalain dulu. Habis itu degreesnya misalkan 30. Langsung aja kita klik OK. Nah, di sini mungkin karena agak jaraknya berjauhan, kita pilih Mate Selection di sini antara ini, itu coincident. Dan jaraknya jangan 100, misalkan jaraknya yaitu 20 aja. Jaraknya 20 mm. Lalu untuk degreesnya itu 30. Oke, mungkin di sini udah, langsung aja mungkin di sini kita pakai tangan. Caranya gimana? Di sini kita pakai tangan dulu, lalu kita pilih Mate Selection-nya, misalkan antara yang part di sini dengan yang ada di sini. Kita pilih tangan. Dan juga paralel. Di sini untuk, bentar, untuk di sini itu, ini kita pilih Mate, lalu gitu kita pilih tangan dengan yang ada di sini. Coincident juga. Mungkin di sini dikarenakan derajatnya yang terlalu besar, jadi aku kayak masih kebingungan. Nah, di sini untuk karena kita udah atur jaraknya yaitu 20 atau 100 mm tadi, maka jaraknya akan langsung berubah jadi 100 mm. Mungkin di sini kita dapat insert komponen lagi, kita masukkan wing di sini, di atasnya mungkin. Ini kan jaraknya masih bisa diatur. Kita masuk ke mid lagi, kita pilih yang atas, sisi atas langsung coincident. Lalu misalkan kalau udah itu seperti ini masih bisa kita geser. Lalu kita dapat menentukan kayak antara titik, sorry, bukan titik, tapi antara sisi ini dengan sisi yang ada di sini itu coincident juga. Nah, di sini langsung dempet dia. Misalkan coincident juga sisi ini dengan sisi ini langsung coincident. Nah, di sini dia langsung dempet. Sebentar. Di sini dia langsung dempet antara ini dengan ini. Kita bisa atur jaraknya. Misalkan ini kan jaraknya 3 mm, 3,7. Kita atur misalkan jaraknya 20. Nah, langsung dia berubah jaraknya jadi 20. Kita bisa lihat di sini masih ada sisa atau panjang di sini yaitu 20 meter. Terus kita juga bisa mengaturnya antara titik E atau sisi ini dengan sisi yang ada di sini. Kita atur yaitu angle-nya atau kemiringannya jadi 20 juga misalkan. Kita klik OK. Oke, di sini nggak bisa, jadi kita cancel aja karena ini akan break materialnya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk penjelasan tipe-tipe mate yang ada di SolidWorks. Mungkin untuk selanjutnya aku bakal mendemonstrasikan untuk kayak misalkan di sini aku pengen new baru ya, part assembly, di mana aku bakal menyatukan ketiga blok atau ketiga partnya menjadi seperti yang ada di sini. Sebentar. Di gambar yang keberapa ya? Nah, di sini. Nah, di sini. Di sini pasti aku bakal mendemonstrasikan untuk gambarnya bakal seperti yang ada di sini. Mungkin di sini aku bakal skip dulu videonya biar nggak kepanjangan. Oke, untuk selanjutnya, seperti yang tadi aku bilang, aku bakal mendemonstrasikan salah satu bentuk gambar assembly yang ditugaskan. Di sini langsung aja kita masuk ke assembly. Tunggu sebentar, habis itu kita masuk ke File Explorer. Di sini mungkin kita bakal masuk ke di sini, lalu box pivot di sini adalah
bagian titik pusatnya, langsung aja kita inputkan. Oke, kalau misalkan udah, kita insert komponen lagi. Kita ke file assembly. Habis itu kita masukin pos-nya terlebih dahulu. Ini pos yang pertama, lalu pos yang kedua, lalu kita insert komponen lagi pakai yang part yang ada di sini. Oke, terus selanjutnya itu kita pakai pos yang warna ungu. Lalu dan yang terakhir adalah berbentuk bola di sini. Kita masukkan. Oke, karena di sini masing-masing itu udah kita inputkan atau kita masukkan ke SolidWorks part-part yang bakal kita gabungkan atau part-part yang akan kita assembly. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menggabungkan antara pos yang warna biru ini dengan pos yang warna hijau di sini. Mungkin langsung aja kita ke Mate. Habis itu kita pilih yang ini dengan lingkaran yang ada di sini. Oke, langsung aja mungkin kita oke, habis itu kita klik oke. Nah, di sini mungkin aku tarik dulu ke sini agak ke bawah. Oke. Nah, di sini untuk pause-nya itu masih bisa kayak kita keluar masuk. Caranya bagaimana agar dia itu mengunci, itu caranya kita masuk ke mid lagi, habis itu kita pilih bagian sisi depan, lalu sisi ini, kita pilih coincident, lalu kita klik oke. Nah, di sini udah langsung terkunci partnya. Di sini mungkin kita biarkan terlebih dahulu, lalu untuk selanjutnya itu kita masukkan pos yang di sini dengan lubang yang ada di sini. Caranya sama seperti tadi. Mungkin di sini aku perbesar terlebih dahulu. Habis itu kita pilih match selection yang ini dengan sisi dalam yang ada di sini. Nah, habis itu kita klik OK aja. Lalu untuk selanjutnya itu kita pilih mate yang ada di sini atau sisi ini dengan sisi ini. Dia langsung coincident. Kita klik OK. Lalu untuk selanjutnya itu kita pilih sebentar. Kita pilih antara sisi ini dengan sisi bagian dalam ini. Nah, itu otomatis langsung konsentrik. Langsung aja kita klik OK. Di sini mungkin kalau di tampilannya ini masih bisa digeser. Bentar. Nah, ini masih bisa digeser, mungkin kita agak geser ke tengah. Lalu untuk selanjutnya itu lalu untuk selanjutnya kita bakal menggunakan sisi yang ada di sini. Sebentar. Kita masuk ke Mate. Lalu kita pilih bagian yang ada di sini dengan yang ada di sini. Nah, ini itu kalau misalkan udah, kita klik OK dulu aja. Lalu untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Kalau misalkan udah, ini kita klik X dulu. Habis itu kita coba atur dia.
Lalu kita bikin bagiannya dulu di sini. Nah, kalau misalkan udah, kita itu atur untuk bagian yang hijau di sini agar dia menempel. Yaitu bagian kita ke match selection antara bagian ini dengan bagian yang ada di sini. Kita pilih coincident, langsung aja klik OK. Nah, kita bisa lihat dia langsung menempel di sisi kiri dari bagian part yang hijau. Lalu untuk selanjutnya itu kita bakal match selection lagi antara bagian sorry. Kita match selection, habis itu kita pilih bagian yang di sini dengan yang ada di sini. Oke, langsung aja kita klik OK. Lalu sebelum kita klik OK, kita kasih jarak dulu. Jaraknya itu sesuai dengan yang di penugasan, di mana jaraknya itu 6,5 mm. Jangan lupa, habis itu langsung aja kita klik OK. Oke, kita pencet X dulu, kita perbagus dulu gambarnya. Ini agak miring ya. Oke, kalau misalkan udah seperti ini, loh kok nggak bisa. Nah, kalau misalkan udah, selanjutnya itu kita bakal memasukkan bagian part yang ada di sini. Mungkin ini aku akan atasin dulu. Habis itu kita lihat lubangnya. Lubangnya sebelah mana ya? Oke, lubangnya sebelah sini. Kita pilih mate lagi. Habis itu kita pilih yang bagian ini dengan bagian yang ini. Kita klik OK dulu. Kalau misalkan udah, kita match selection lagi dengan pilih bagian yang sisi ini dengan sisi atasnya yang di sini. Langsung aja kita klik OK. Nah, di sini udah jadi kerangkanya, tapi masih under define. Sebentar. Nah, di sini kita klik X dulu. Nah, di sini kan kayak masih bisa bergerak. Lalu caranya biar mengunci itu sesuai dengan yang ada di penugasan modul. Itu kita membuat derajatnya terlebih dahulu. Di bagian atas, kita ke mate. Lalu antara ini dengan sisi di sini, itu kita atur derajatnya itu 140 sesuai dengan yang ada di penugasan modul. Langsung aja kita klik OK. Nah, di sini kalau misalkan udah kurang lebih seperti ini bentukannya. Dan ini kan masih bisa bergerak, berarti itu tandanya um, ada yang perlu kita kunci atau kita lock. Lalu untuk selanjutnya kita ke mid lagi, kita pilih bagian sisi ini, dan kita perbesar dulu aja. Kita pilih sisi ini dengan sisi yang di sini. Nah, di sini dia langsung
mengunci dalam bentuk paralel, habis itu kita klik OK aja. Kita coba perbesar lagi. Nah, di sini itu langsung nggak bisa bergerak. Tetapi di sini masih enter define. Lalu untuk selanjutnya itu kita harus mengunci masing-masing dari pos dan bola yang ada. Kita ke mate lagi. Habis itu kita pilih ini dengan sisi ini. Langsung kita pilih lock. Lalu kita klik OK. Lalu untuk selanjutnya itu kita pilih yang pos di sini dengan sisi ini. Kita pilih lock juga. Lalu kita klik OK. Coba kita perbesar terlebih dahulu. Kita lihat antara bagian ini dengan sisi yang ada di sini. Habis itu kita klik OK. Soal ini kita lock dulu. Habis itu kita klik OK. Nah, di sini kurang lebih seperti itu. Caranya di sini juga udah keterangannya fully defined. Di sini juga udah nggak bisa kita gerak-gerakin lagi, baik yang part yang hijau maupun part yang merah, part yang hijau maupun part yang ungu. Dan untuk selanjutnya, aku bakal mendemonstrasikan di penugasan modul yang selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita pilih new di sini. Kita bakal masuk ke part yang terbaru. Hmm, nah, di sini jangan lupa kita menempatkan dua part seperti ini. Oke, kalau misalkan udah, kita masuk ke mate, lalu pilih antara garis yang di sini dengan garis yang di sini. Kita pilih perpendikular. Sorry, salah. Kita ke mate lagi, lalu kita pilih antara garis yang ini dengan garis yang ada di sini. Kita pilih yang berseberangan di sini. Lalu kita klik OK. Ini coba kita lihat dari segi sampingnya, dia itu sudah seperti ini. Dia langsung sudah bentukannya. Lalu, sebentar. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita ke mate lagi. Kita pilih mate selection antara ini dengan ini. Coincident, langsung aja kita klik OK. Lalu antara sisi bawah dengan sisi atas, itu kita pilih mate lagi. Antara ini dengan ini, itu paralel. Sebentar. Paralel, kita klik OK.
Lalu untuk selanjutnya kita pilih match selection yang pertama yang ini, dan yang kedua itu bagian di sini. Kita pilih coincident, habis itu kita klik OK, habis itu kita klik aja nggak apa-apa, habis itu kita close. Di sini mungkin masih over define. Lalu caranya agar fully define itu seperti apa? Kita itu klik X dulu. Nah, di sini terdapat match. Ini coincident yang ada di sini itu kita delete terlebih dahulu. Kita klik yes. Lalu kita pilih bagian antara kita commit dulu. Lalu kita pilih antara ini dengan sisi ini, itu coincident. Lalu kita klik OK. Oke, langsung di sini gambarnya fully defined, sesuai dengan yang ada di penugasan di modul. Lanjut lagi, kita bikin di contoh yang kedua. Kita masuk ke assembly. Tunggu sebentar. Mungkin di sini aku stop dulu recordingnya. Oke, untuk selanjutnya itu kita masuk ke data block yang di sini. Kita pilih yang X2. Yang pertama yaitu kita pilih yang triple spacer di sini, kita klik open. Ini untuk base-nya atau titik pusatnya. Lalu kita insert komponen lagi. Lalu untuk selanjutnya kita pakai si bracket dan juga pin-nya. Kita masukin si bracket-nya terlebih dahulu di sini. Lalu kita insert komponen juga, pilih pin yang ada di sini. Kita taruh di sini. Oke, coba kita perbesar terlebih dahulu. Untuk pinnya di sini kita butuh 4 pin. Kita masukkan lagi. Nah, di sini udah ada 4 pin. Lalu untuk si bracket-nya yang di sini itu kita butuh 2 ternyata. Oke, kalau misalkan udah, kita ke match selection. Lalu kita pilih yaitu garis ini dengan garis yang di bawah. Habis itu kita klik OK. Lalu untuk selanjutnya itu kita pilih antara garis ini dengan garis yang ada di sini. Kita klik OK. Lalu untuk selanjutnya kita dapat menggunakan match selection yang ini dengan garis yang ada di sini. Kita klik OK lagi. Lalu untuk selanjutnya kita insert komponen terlebih dahulu. Untuk bagian triple spacer-nya ini kita butuh 2.
Lalu untuk selanjutnya itu kita pilih mate lagi. Habis itu kita pilih bagian sisi ini. Lalu kita pilih bagian sisi ini. Habis itu langsung konsentrik, langsung kita klik OK aja. Di sini mungkin langsung coba aku pakein coincident antara ini dengan yang ini. Kita pilih OK, coincident. Nah, di sini terlihat kerangka yang sebelah kirinya itu udah sesuai. Tinggal kita atur bagian yang sebelah kanannya. Lalu kita klik add dulu. Kita pilih bagian ini. Habis itu kita klik move komponen. Sorry, rotate komponen maksudnya. Ini kita balik terlebih dahulu. Sorry. Ya, kurang lebih seperti ini. Klik OK. Ya, kurang lebih seperti ini. Habis itu untuk langkah selanjutnya, kita masukkan, yaitu kita ke mate. Untuk mate selection-nya pertama, antara garis ini dengan garis yang ada di bawah sini. Sorry. Itu kita di sini dengan menggunakan ini dan juga bagian bawah yang ini. Habis itu kita klik OK aja. Lalu untuk selanjutnya kita pakai garis yang lingkaran di sini dengan garis yang lingkaran di sini. Kita klik OK. Kurang lebih seperti ini, kerangkanya udah kelihatan juga. Tapi, oke. Wait. Oke, di sini aja. Lalu untuk bagian kita kemit lagi, lalu kita pilih garis lingkaran yang ada di sini dengan garis lingkaran yang ada di atasnya, yang triple spacer. Itu coincident, lalu langsung aja kita klik OK. Lalu untuk selanjutnya itu, untuk kita mencoba kemiringannya yang sebelah sini. Dengan cara kita pilih yang ini dengan pilih yang ini, yaitu coincident. Sorry. Kita pilih mate, habis itu kita pilih yang ini, kita pilih yang ini juga, dan juga kita pilih yang ini. Bentar. Sorry, tadi itu ada kesalahan. Kita pilih mate, kita pilih yang garis di sini, lalu yang di sini, dan juga titik yang di sini.
Mungkin sebentar, kita ke mate lagi, kita pilih yang di sini dengan yang di sini, itu coincident, langsung aja kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya itu, karena di sini masih bisa bergerak, kita mungkin pilih commit lagi dengan cara bagian atas yang di sini dengan yang di sini itu coincident. Oh, sorry. Dengan garis yang ada di sini, si bracketnya, dan juga garis yang ada di sini. Itu kita pilih coincident. Oke, kalau misalkan udah, mungkin kita pilih antara ini dengan sisi yang ada di sini. Kita pilih coincident. Sebentar, ini terdapat kesalahan. Sorry, ini malah jadi overdefined. Kita ke mate, habis itu mungkin kita pilih phase 1 yang si bracket yang di sini, dan juga phase 2 dari triple spacernya. Habis itu di langsung coincident, kita klik OK. Kita lihat di sini. Kita coba move komponen. Kita tarik dia. Oh, di sini karena mungkin udah fully defined, jadi nggak bisa. Untuk selanjutnya kita ke mate lagi, lalu kita pilih yang ini dengan yang ini, itu kita lock aja. Lalu kita klik OK. Terus juga sama halnya dengan yang ini itu kita lock juga. Lalu semuanya kita lock, yang ini pun juga kita lock dengan yang ini. Lock, habis itu OK. Lalu yang ini dengan yang ini itu kita lock juga. Kita klik OK. Nah, di sini itu mungkin masih terdapat, oke, sebentar. Ini kayaknya masih bisa digerakin. Ini itu kita perlu mate, lalu antara ini dengan yang ini. Sorry, salah. Bagian yang di sini dengan bagian yang di sini. Sorry. Bagian yang di sini, sebentar. Kita pilih mate lagi. Kita pilih bagian ini dengan bagian, seharusnya garisnya. Antara garis di sini dengan garis yang di sini, itu kita pilih coincident, langsung kita pilih OK. Nah, di sini udah kelihatan, mungkin di sini kita pilih garis yang ini dengan garis yang ada di sini, kita pilih coincident, kita klik OK.
Oke, nggak apa-apa. Kita klik OK di sini. Oke, di sini malah jadi over define, tapi kurang lebih gambarnya seperti ini. Aku nggak tahu lagi untuk selanjutnya gimana. Mungkin aku bakal lanjut ke gambar yang selanjutnya, yaitu assembly yang ketiga. Nah, di sini untuk gambar yang terakhir, itu kita membuat salah satu penugasan. Nah, di sini kita membuat partnya dulu atau mengunci partnya dulu sebagai titik pusat. Lalu kita insert komponen lagi, upper saddle, lalu ada hex nut, dan juga ada cap screw. Kita open aja, pertama di sini, lalu di sini, dan juga di bawah sini, di bawah sini. Kita, oke, kurang lebih part-partnya ini. Lalu untuk selanjutnya itu mungkin di sini kita move komponen, kita taruh di atas aja. Ini kita wait, kita klik OK. Lalu kita mau komponen lagi. Yang ini mau aku pindahin ke sebelah sini. Nah, untuk selanjutnya kita pilih mate. Kita pilih bagian ini dan juga bagian yang di sini. Kita klik OK. Lalu kita ke mate lagi, kita pilih yang komponen di sini dengan komponen yang di sini. Habis itu kita klik OK lagi. Lalu kita pilih yang komponen atau sisi ini dengan sisi ini. Coincident, kita klik OK. Kalau misalkan udah, lalu untuk selanjutnya kita masukkan yang baut seperti ini dengan lubang yang ada di sini. Kita klik OK. Lalu untuk langkah selanjutnya ini kan masih bisa kita tarik sebentar. Ini itu masih bisa kita tarik. Lalu kita ke mate. Kita pilih yang bagian lingkaran ini dengan kita satukan ke yang di sini. Habis itu kita klik OK. Lalu untuk selanjutnya kita pilih match selection lagi. Kita pilih yang di sini dengan pilih lingkaran di sini. Kita klik OK. Concentric. Kalau misalkan penugasan yang ada di modul itu jaraknya adalah 5 mm. Kita coba perbesar dulu. Lalu untuk jaraknya, bentar. Ya, kita move komponen dulu, kita tarik ke bawah sedikit. Lalu kita atur jaraknya,
yaitu bagian ini dengan bagian yang ada di sini. Kita atur jaraknya, yaitu 5. Langsung kita klik OK. Mungkin di sini kalau misalkan udah, sorry, oke. Di sini udah, kurang lebih bentukannya seperti ini, tapi aku skip dulu videonya. Oke, udah sampai sini. Karena di sini masih under define, kita itu memerlukan dua hal. Yang pertama kita insert komponen lagi, kita perlu cap screw-nya satu lagi di sini, dan juga bautnya atau hex nut-nya kita ambil dari sini. Untuk caranya sama seperti tadi, itu kita menggunakan ini dan kita masukkan di sisi ini. Lalu kita klik OK, lalu kita move komponen dulu, kita taruh ke atas. Habis itu untuk selanjutnya kita pilih mate lagi. Di sini itu kita pilih yang ini dengan yang ada di sini. Kita pilih koin sorry. Kita pilih yang ada di sini. Kita klik OK. Nah, di sini udah, lalu kita dapat memilih ini dengan yang ini. Habis itu, karena dia otomatis konsentrik, kita klik OK. Lalu kita ke move komponen. Kita coba turunin dia ke bawah sedikit. Habis itu kita klik OK. Lalu kita ke mate lagi. Antara ini dengan yang di sini itu kita atur jaraknya yaitu 5 ya. 5. Kita klik OK. Dan ya, kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan mid lagi karena di sini masih under define, yaitu antara ini dengan bagian ini. Kita klik OK aja untuk kita paralelkan terlebih dahulu. Lalu kita juga membentukkan ini dengan ini, kita paralel terlebih dahulu. Lalu untuk baut di bawah juga kita menggunakan paralel antara ini dengan ini. Kita menggunakan paralel dan yang ini pun juga sama di sebelah kanannya kita menggunakan paralel. Nah, di sini langsung keterangannya yaitu fully defined. Jadi begitu saja untuk demonstrasi dari aku, dimulai dari tadi penjelasan di awal, yaitu tools-tools yang ada di bagian assembly di SolidWorks, mulai dari tangan, konsentrik, coincident, terus ada sudut kemiringannya juga, dan ada mengatur jaraknya juga. Lalu aku membuat demonstrasi, dimulai dari yang demonstrasi part seperti ini, lalu kita hanya menggabungkan dua uh, uh, kubus yang dipotong-potong seperti ini, lalu kita juga membuat ini, dan yang terakhir kita membuat yang ini.
sesuai dengan penugasan yang ada di modul. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.